Bayangin, kamu bisa mantau proyek konstruksi dari atas, cek retakan bangunan, bahkan tahu progresnya tinggal berapa persen. Cuman dari layar laptop dan tanpa ke lapangan. Dan semua itu bisa kejadian karena dua hal, yaitu teknologi drone dan AI. Gokil banget nggak sih? Manajemen proyek konstruksi sering menghadapi 3 tantangan utama, yaitu keterlambatan, kesalahan struktur, dan kurangnya data real-time di lapangan. Dan ketika proyek besar melibatkan ratusan pekerja dan struktur kompleks, sulit bagi manusia untuk memantau semuanya secara konsisten. Inilah peran drone. Alat ini menjadi mata di langit yang mampu mengambil ratusan foto dan video dalam waktu singkat. Berikut langkah-langkah cara menggunakan drone tersebut. Yang pertama tentunya kita harus merencanakan misi penerbangan drone tersebut. Kita harus mensurvei area dan membuat jalur trek dari drone tersebut. Hal ini dapat dibantu dengan aplikasi seperti DJI GS Pro, Pix4D Capture, atau aplikasi-aplikasi lainnya yang dapat membuat jalur penerbangan drone secara otomatis. Setelah itu, lalu kita dapat menentukan frekuensi penerbangan, dari seberapa tinggi drone akan diterbangkan, ataupun seberapa lama drone akan diterbangkan. Setelah itu, drone dapat diterbangkan. Nah, setelah drone dapat diterbangkan, kita tentunya pasti akan mendapat data-data yang kita mau. Jangan lupa setelah penerbangan, kita harus mengecek ulang data-data apakah sudah sesuai dengan yang kita perlukan. Setelah sudah sesuai semuanya, kita dapat mengolah data-data tersebut bisa menggunakan perangkat-perangkat bantuan seperti Pix4D Mapper, Agisoft Metashape, atau Bentley Context Capture, yang dimana dapat membantu kita untuk menghasilkan ortomosaik atau gambar peta dengan skala akurat yang telah dikoreksi distorsinya, yang kemudian dapat menjadikan model 3D kita yang selanjutnya akan kita olah. Tapi pengumpulan data saja tidak cukup. Nah, disinilah peran AI dan machine learning mengambil alih. Langkah-langkah pemanfaatan AI dan machine learning sebagai berikut. Yang pertama, tentunya kita harus mempersiapkan data untuk pelatihan model AI ML yang sudah kita dapatkan. Lalu, setelah itu kita dapat memilih dan melakukan pelatihan model AI ML menggunakan kerangka kerja seperti TensorFlow, PyTorch, atau Scikit-learn. Lalu, yang terakhir tentunya baru kita bisa mengintegrasikan data dan analisis. Bisa menggunakan platform atau perangkat lunak yang mengintegrasikan AI atau ML. Nah, begitu data dari drone masuk, AI akan langsung mengidentifikasi progres dan potensi masalah. Misalnya, AI bisa langsung mendeteksi retakan makro pada dinding beton atau membandingkan struktur aktual dengan rencana desain dalam model BIM. Kita juga setelah itu bisa mendapat outputnya berupa laporan deteksi anomali. Dari gabungan teknologi ini, kita bisa menghasilkan berbagai output yang sangat berguna di lapangan dan di kantor. Produk atau output yang dihasilkan berupa dashboard progress proyek interaktif, lalu ada model 3D proyek dengan informasi terintegrasi, setelahnya ada peta ortomosaik beranotasi, dan juga ada laporan deteksi anomali struktur. Artinya, seorang project manager bisa tahu lokasi retakan, volume material yang sudah terpasang, hingga prediksi potensi keterlambatan, tanpa harus menunggu laporan manual dari lapangan. Sekarang, mari kita lihat perbedaan nyata antara hanya menggunakan drone dan yang memanfaatkan drone plus AI. Perbandingannya sebagai berikut. Nah, untuk pengumpulan data, kebetulan keduanya sama-sama memiliki efisiensi yang sama-sama cepat. Namun untuk analisis, jika kita menggunakan drone saja, maka bersifat manual dan subjektif, sedangkan analisis yang dikolaborasikan dengan AI/ML, maka akan lebih otomatis, akurat, dan objektif. Begitu pula
tanpa deteksi anomali. Jika menggunakan drone saja maka bisa terlewat. Namun, jika menggunakan AI ML, kita bisa mendeteksinya lebih detail makro dan juga secara otomatis. Untuk pemantauan, kebetulan drone saja membandingkan gambar secara manual. Sedangkan untuk kolaborasi dengan AI ML lebih terjamin karena pembandingannya otomatis dengan BIM atau rencana proyek. Sama seperti efisiensi juga, untuk drone saja pastinya menggunakan waktu untuk proses yang lama. Namun, jika kita menggunakannya dengan dikolaborasikan AI ML, maka efisiensinya lebih tinggi dan laporannya cepat dan juga tepat. Nah, dengan kolaborasi teknologi ini, proyek bisa berjalan lebih terkontrol, efisien, dan bahkan lebih aman. Teknologi drone dan AI bukan lagi sekadar alat bantu, mereka sudah menjadi bagian integral dari manajemen proyek modern. Semakin cepat kita mengadopsi ini, maka semakin besar pula dampaknya, baik dalam penghematan biaya, peningkatan kualitas, dan zero delay. Nah, berikut materi yang sudah saya sampaikan. Saya Natalia Desianti dengan NPM 240219871 pamit undur diri. Dadah!